Halo cuy, ketemu lagi dengan travel tipis-tipis. Masih di Lombok. Tadi kita sempat lihat, yang di kiri itu cuy, itu jembatan merah cuy. Nanti kita akan ke sana juga. Saat ini kita berada di salah satu benteng terkenal di Lombok ya. Ini Fort Nedergroenewold. Nah, dulu ini merupakan benteng pertahanan ya dari kerajaan Lombok ya. Di seputaran sini juga banyak benteng-benteng lainnya ya, karena memang dulu Lombok kan dikelilingi oleh benteng. Nah ini dulu zaman dulunya itu kan semacam pos penjagaan. Jadi kalau ada serangan atau musuh atau hal-hal yang tidak diinginkan dari luar benteng, pos-pos penjagaan begini yang akan lebih dulu tahu karena dia posisinya paling tinggi dan akan segera memberi informasi ke komandannya atau ke yang ada di dalam benteng. Benteng-benteng yang ada di Lombok ini membuat Lombok itu sebagai kerajaan yang hampir mustahil ditaklukkan di zaman lalu cuy, sehingga dapat julukan Gilbatar dari utara. Nah akhirnya bagaimana benteng-benteng itu dihancurkan bukan karena serangan musuh cuy, namun karena perjanjian netralitas. Jadi karena sudah masa damai dan kemudian mereka ingin menyatu dengan kerajaan-kerajaan sekitar, maka sebagian dari benteng ini dihancurkan dengan sukarela, dengan itikat baik. Jadi memang boleh dibilang sampai pada akhirnya pun benteng-benteng yang ada di kerajaan Lombok ini tidak dihancurkan, tidak bisa dihancurkan oleh musuh. Memang luar biasa sekali pertahanan kerajaan Lombok ya saat itu ya. Nah, ini sayangnya di depan ada sampah-sampah dari turis ya. Kembali travel tipis selalu mengingatkan kalau kita lagi sebagai turis yang harus menjaga kebersihan. Padahal di dekat situ tadi tuh ada loh tempat sampah. Ya begitu. Jangan ditiru cuy ya. Kalau kita berdiri di sini serasa jadi penjaga menara cuy ya. Kita bisa merasakan bagaimana kehidupan penjaga menara di zaman dulu. Dan sekarang sudah berubah menjadi view yang begitu luar biasa cuy ya. Keren banget cuy. Ngomong-ngomong soal jembatan merah di depan itu cuy, itu juga suatu jembatan yang sangat ikonik ya. Jembatan merah itu sering disebut potruk atau bahasa ininya Charlotte Bridge ya, Charlotte Bridge. Kalau kita berdiri di jembatan itu, jembatan di depan itu kita bisa melihat distrik Pavental ya. Pavental itu kebetulan ada di samping kanan tadi tuh, di rumah-rumah itu kan keren banget tuh ya. Jadi nuansa Eropa klasik, gotik, renaissance-nya sangat terlihat ya cuy ya. Jembatan merah di depan itu dibangun di tahun 1960-an cuy ya, 1960-an kalau nggak salah cuy. Dan itu dianggap sebagai pencapaian teknik yang monumental, karena
struktur lengkungnya itu zaman itu ada sangat sulit tuh, karena teori tipis-tipis tidak terlalu paham ya masalah arsitektur. Mungkin yang ada base arsitektur bisa mengerti ya betapa di zaman itu sangat sulit. Kalau kita sih membayangkan pengangkutan di tahun 1660 baja-baja segitu besar, menyusunnya, mengelasnya, membuatnya berdiri kokoh, itu aja sudah sudah beyond imagination ya Su ya. Susah banget rasanya. Dan wajar kalau jembatan merah tadi itu dianggap sebagai simbol kemajuan batiknya Luxembourg sebagai salah satu pusat administrasi dan finansial terpenting di Eropa, bahkan di dunia sampai sekarang aja ya. Seperti yang diinformasikan sebelumnya, Luxembourg ini merupakan negara terkaya di dunia dengan pendapatan per kapita atau gaji yang paling tinggi di dunia. Sayangnya ya pengeluarannya juga mahal ya untuk akomodasi dan makanannya. Tapi transportasi untuk public transport sekali lagi gratis cuy, gratis di Luxembourg. Jadi ekstrim ya, satu mahal, satu gratis, satu modern, gedung-gedung modern, satu gedung-gedung klasik. Keren memang cuy, ini perpaduannya begitu selaras, begitu harmonis, menjadikan tidak saja menjadikan negara terkaya di dunia, tetapi negara terindah di dunia. Kita nikmati jalan di sini, kanan kirinya hijau, ada nuansa historis sejarah sebagai benteng zaman dulu. Waduh, keren banget gue view cuy. Karenanya selalu mengingatkan that the journey more important than the destination and the partner is the bus. Bahwa perjalanan itu lebih penting dari tujuan, dan siapa yang menyertai kita adalah yang terpenting. Ini hawanya sejuk cuy ya, dan untung kondisi sekarang ini nggak ada angin, terlihat daunnya itu ya nggak goyang, tapi dingin tuh ya, ini dingin tuh. Mobil-mobil terparkir rapi, walaupun rumahnya nggak kelihatan cuy. Ini rada ke atas sedikit sama rada ke bawah dikit cuy. Mungkin memang diatur sedemikian supaya parkirnya, dan mereka nurut ya cuy ya, warga sini sangat taat aturan, sehingga Luxembourg ini tingkat kejahatannya hampir gak ada, salah satu yang terkecil di dunia. Nah dari sini kita bisa lihat tuh jembatan merah di atas cuy ya. Ini kastil-kastilnya cuy, keren kan? Ini kita dari jembatan pun kita juga bisa lihat kastil ini, dan dari sini kita juga bisa lihat jembatan merah. Jadi dua arah cuy ya, dan ini wah keren banget cuy. Vibe-nya itu berasa Eropa klasiknya dan sangat nyaman untuk tinggal di sini cuy. Kepadatannya juga enak, nggak rame, nggak crowded, jadi kita menikmati dengan lebih santai. Keren cuy. Salah satu benteng, dan di benteng ini kita bisa ada tempat untuk kita bisa duduk-duduk cuy. Nah seperti di saat ini cuy, kita menikmati tempat duduk-duduk, pemandangan Eropa klasik benteng di depan, ada jembatan merah terlihat sedikit, dan di kiri ada sungai cuy, gemericik airnya terdengar, jadi matanya puas, telinganya puas, seruput kopi di sini, mulutnya puas, hidungnya menghirup udara segar juga puas cuy. Ya hampir semua panca indera kita terpuaskan hingga
tinggal di sini ya cuy ya. Jadi kita menikmati keindahan Sang Pencipta. Nikmat apa lagi yang kita dustakan cuy ya. Benar-benar keren Luxembourg ini cuy. Berharap suatu saat kita bisa kembali menuju Luxembourg dan mungkin lebih panjang cuy ya. Nah di sini agak berangin cuy ya. Mungkin karena ada lembah jadi anginnya rada gede, rada besar. Padahal udara cukup dingin, jadi tambah dingin lagi cuy. Sekalian atau sehubungan kita lagi menikmati nuansa di benteng ada sungainya di Luxembourg. Sekian dulu konten kali ini cuy. Sampai jumpa di konten lainnya. Ciao.